مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 الجد الحسيني مرحبا مرحبا مرحبا. Ada kronologi perjalanan. Bila dimi'rajkan, diangkat ke langit, menaiki tangganya Allah macam mana? Juga ghaib, turun tangga. Lalu naik, pagi pun naik, mendaki naik. Ada dalam riwayat kata Mi'raj itu mendaki. Sebab kami naik ke atas. Buruk sudah disimpan. Dipakai tidak buruk. Dan Nabi dimi'rajkan. Banyak perkara-perkara yang Nabi SAW lihat dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya di langit pertama, bukan senang-senang melimpas langit sebenarnya. Ada penjaganya, setiap langit ada penjaganya. Limpas naik langit pertama, Jibril alaihissalam memberi salam, ditanya lagi siapa. Ini dia Nabi Muhammad SAW. Allah jemput Nabi. Dan begitulah seterusnya sampai langit ke-7. Ada penjaganya. Dan diriwayatkan setiap tingkat itu Nabi kita berjumpa dengan Nabi yang lain. Di langit yang pertama Nabi jumpa Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Adalah cerita yang panjang. Mereka jumpa, berpelukan, bertanya-tanya. Dan di langit kedua Nabi kita Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Nabi yang paling kacak. Masya Allah. Kalau perempuan ini Masya Allah. Ada yang wajah potong jari. Potong bawah, tengok wajah Nabi Yusuf, potong jari. Macam mana punya kehidupan ini? Perempuan potong bawah, potong jari. Masya Allah. Ada juga riwayat kata, tengok wajah Nabi Yusuf, 3 bulan kenyang, 8 dia kenyang terus, 3 bulan ini mujizat Nabi. Dan mujizatnya masing-masing ada mujizatnya. Masya Allah. Dan naik tingkat seterusnya berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan yang keenam, di tingkat yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalamullah. Dan ini adalah Nabi yang ada peristiwa pasal sembahyang ini. Dan yang terakhir, langit yang ke-7 Nabi kita berjumpa dengan Nabi. Sebenarnya Nabi siapa? Abu Nubuwah, bapa segala nabi. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Silsilahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke bawah sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebab itu bila naik di langit yang ke-7, Nabi kita bila lihat Nabi Ibrahim serupa macam apa? Macam gitu lagi. Sama pula keturunan silsilah. Dan ini Nabi Ibrahim alaihissalam ke bawah memang sampai. Dan terus Nabi Sidratul Muntaha. Dan di langit yang ke-7 itu Jibril alaihissalam sudah berhenti di situ.
tidak mau tempat juga Nabi. Ya Rasulullah, segini saja ke atas. Sepanjang perjalanan Nabi tidak banyak lagi Allah SWT menampakkan dengan Nabi, yang perlihatkan dengan Nabi. Nabi lihat ada malaikat tengah sembahyang, masya Allah. Ada yang dukung saja. Nabi tanya dengan Jibril alaihissalam, ini malaikat tidak bila lagi sejak diciptakan sampai kiamat. Rukuk saja. Ada malaikat yang sujud saja. Itulah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malaikat. Ada malaikat yang qiyam saja. Masya Allah, kita pada hari ini jangan subuh ini 2 rakaat subuh masya Allah. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kita kasih kembali, tidur itu lebih baik daripada salat. Saya. Dari banyak peristiwa yang Nabi, yang Allah SWT lihatkan dengan Nabi sepanjang perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj ini, banyak ceritanya. Allah SWT perlihatkan Nabi surga neraka, di mana Allah SWT Nabi SAW lihat orang yang masuk surga ini kebanyakan ahli fuqara wal masakin, orang-orang yang fakir miskin, kebanyakan ahli surga ini. Dan Allah SWT melihatkan Nabi orang yang berada dalam neraka, kebanyakannya adalah wanita masya Allah. Itu sebab Nabi beritahu bayangkan tinggal duduk dalam neraka adalah wanita. Sebab apa? Salah antaranya ingkar pada suami. Lagi Nabi SAW lihat ada perempuan yang punya otak menggelegar peristiwanya. Sebab apa? Masalah tutup aurat ini. Rambutnya ditarik. Ini antara peristiwa kronologi sepanjang Nabi Mi'rajkan. Dan Nabi SAW bilang sampai hari ke-7, Jibril alaihissalam sudah tidak dapat temankan Nabi. Kalau dia dipasang di sini dia punya apa ini haknya. Jika melebihi 90 km Anda terbabas. Kan? Kalau dia jalan raya kan, dia selalu kasih tahu berapa kilometer. Kalau mau laju insya-Allah kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila Jibril alaihissalam lebih tingkat itu, apabila malaikat Jibril alaihissalam beritahu, dia akan terbakar. Lalu sama Nabi SAW ini sendiri. Kalau 7 tingkat itu Nabi mendaki, ini lagi macam cerita sebelumnya. Lagi ke-7 Nabi pilih Sidratul Muntaha terbang. Macam mana ya Ustaz? Sebelumnya sudah Nabi kita. Inilah yang betul, kan? Dalam riwayat itu Nabi terbang. Sebab itu keluar isu yang penggunaan capal Nabi, selipat Nabi pun Allah perintahkan naik ke Sidratul Muntaha. Jangan buka, ikut sekali. Itu semua kalian lambang-lambang capal kan, ada isu-isu capal. Bukan maksudnya yang selipat Nabi itu Allah SWT muliakan. Apa yang Nabi SAW pakai, ikut sekali. Sebab itu ada jumhur ulama tahu Isra Mi'raj Nabi, walaupun ada pendapat roh Nabi sekali. Kebanyakan jumhur ulama roh dan jasad Nabi sekali naik. Sehingga itu Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala.
Inilah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberi kepada siapapun makhluk. Tidak diberi kepada nabi-nabi yang lain, khusus kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hebat kita punya nabi. Hebat itu nabi kita. Tapi alangkah ruginya kita tidak menanamkan nabi itu hebat dalam diri kita. Sedangkan nabi adalah insan yang luar biasa, luar biasa daripada luar biasa macam mana. Dan ini antara peristiwa-peristiwa sepanjang Isra Mi'raj Nabi. Banyak benda Allah SWT lihatkan. Selain Allah SWT selain menghiburkan Nabi, untuk menggembirakan Nabi, bawa Nabi ke tempat yang paling mulia. Dan setiap lagi itu Nabi lihat banyak malaikat dengan cara ibadat masing-masing. Dan itulah cara ibadat yang malaikat buat ini, itulah yang ibadat kita dihimpunkan. Kita pun buat qiyam, ukur, dan bukan cara-cara setiap tingkat itu. Pintunya, Masya Allah, macam mana pintunya. Dari naik, pintunya beritahu 40.000 malaikat untuk buka pintu, Masya Allah. Setiap pintu itu lebih kurang 40.000 malaikat buka itu pintu. Macam mana pintu? Wallahu a'lam. Ini semua baik. Itulah macam saya bilang awal-awal tadi, peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang di luar kita punya otak pemikiran kita, yang tidak ada dalam akal kita, dan dia hanya diceritakan dalam Quran dan hadis. Dan inilah peristiwa, salah satu peristiwa yang kita kena iman, wajib diimani, wajib kita percaya. Jika kita percaya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah peristiwa yang wajib kita imani dan terapkan dalam diri kita, bahwa peristiwa itu benar seperti mana Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa ini. Dengan kesedihan Nabi kehilangan dua orang yang Nabi sayang. Inilah cara Allah SWT hidupkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sedikit perjalanan peristiwa Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan Allah SWT bagi kita sedikit kefahaman, dan mudah-mudahan kita bawa balik, kita menurunkan bersama, dan kita telah masing-masing, agar peristiwa ini setiap tahun kita akan, insya Allah kita akan tarikan, memperingati peristiwa yang besar di dalam bulan Islam. Jadi dari saya Allah bisawab. Terima kasih Hadir Ustaz Sedo. Sebenarnya banyak lagi peristiwa-peristiwanya kalau cerita sekarang memang dah habislah. Jadi saya tertarik dengan satu kalimat yang dilontarkan tadi, as-salatu khairun minan naum. Ini memang kadang kita lucu, kita rasa salat lebih baik daripada tidur. Tapi sekarang ini kadang untuk yang bercakap ni lah, tidur lebih baik daripada salat. Nauzubillah min dzalik. Jadi saya pergi kepada pendengar kita yang pun tidak sabar. Dia sudah standby dengan mikrofonnya. Jadi apa dia Ustaz? Di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi atau berlakunya persyariatan tentang ibadah sholat atau sholat itu sendiri. Kita laksanakan setiap hari ya, 1 hari 5 kali, itu antaranya. Jadi untuk yang kedua ini Ustaz, soalan yang kedua ingin saya tanyakan adalah, apakah kepentingan ibadah sholat itu dalam mengambil ataupun memandang kepada ibrah daripada peristiwa Isra Mi'raj ini? Silakan Pak Ustaz. Akan disampaikan kepada Rasulullah SAW ibadat puasa, ibadat zakat, ibadat haji, ibadat yang lainnya, tapi tidak untuk ibadat sholat. Ibadat sholat ini dipanggil khusus. Allah
Baitul Ma'mur. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ibaratkan seorang raja panggil seseorang itu untuk diberikan sesuatu anugerah, panggil ke istana. Sebenarnya seseorang itu boleh saja diberikan anugerah oleh raja melalui orang suruhan. Dia punya orang kanan, antara hadiah ini kepada si anu. Tapi ini tidak, panggil dia datang sini. Begitu, itu ibaratnya. Jadi kenapa sampai begitu? Ini menunjukkan bahwa ibadat sholat ini adalah ibadat yang sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Jadi inilah ibrah yang kita mau ambil pada malam ini, salah satu ibrah terpenting. Kalau ibrahnya apa ada teman-teman? Karena kita kita mudah. Ibrah ini intipatinya teman-teman, kesimpulannya, pengajaran daripada perjalanan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita dapat? Bukan kita sekadar bercerita saja, tidak. Kita petik, kita ambil untuk jadikan amalan kita. Ini pengajarannya teman-teman. Ini yang pertama sekali. Allah panggil Nabi Muhammad SAW untuk terima kefarduan ibadat salat ini. Begitu sekali pentingnya ibadat ini. Walaupun hadisnya panjang, tidak sempat saya sebutkan tadi. Hadisnya panjang, Rasulullah dipanggil, 50 waktu diberikan, kemudian sampai ke langit ke-6 bertemu dengan melintas tempat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa suruh naik, dikurangkan 10, kemudian turun. Nabi Musa suruh lagi, umat lemah, minta diskon lagi ceritanya nih kan, minta kurang, naik lagi 10 lagi, sampailah begitu. Dan yang terakhirnya 5 itu pun Nabi Musa alaihissalam suruh lagi Nabi Muhammad SAW untuk minta kurang. Umat tidak akan mampu dia. Aku sudah cukup nih, umat aku sudah lalui. Dia beritahu macam itu. Tapi Nabi Muhammad beritahu aku sudah rela dengan 5 ini, aku sudah malu minta macam-macam. Jadi kalau ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya di sini ialah kasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ini yang harus kita sadar. Daripada 50 waktu, 50 waktu. Macam mana kita mau tunaikan itu, teman-teman? Saya tidak tahu. 5 waktu ini pun kita terkehel-kehel kita mau buat ini. 5 waktu ini pun apa yang kita buat? Jadi ini sebenarnya adalah rahimnya Allah Subhanahu wa taala, atas kerahiman Allah Subhanahu wa taala, atas kasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sanggup memadukan dirinya untuk berjumpa balik-balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dikurangkan. Demi siapa ini teman-teman? Demi kita. Kita umatnya teman-teman. Akhirnya diberikan diskon sampai 5, itu pun kita masih tinggal. Allah, saya lagi teman-teman. Saya lagi Jadi itu yang pertama lah teman-teman, tentang ibrahnya pada malam ini. Kita kena ambil berat tentang sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ada satu neraka khas untuk orang yang tidak sholat. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ada neraka yang khas untuk orang yang tidak meninggalkan sholat, tidak kerjakan sholat. Sampai begitu sekali itu. Dosa-dosa yang lain itu umum, tapi untuk orang yang meninggalkan sholat ada nerakanya khas. Allah SWT bagi tahu dalam surah Al-Muddathir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar ini? Namanya neraka Saqar. Mereka berkata, lam naku minal musallin. Di dunia kami tidak sholat. Contoh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mau supaya kita senantiasa melaksanakan ibadat ini. Sebab itu Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang sholat. Ada satu hadis contohnya, yang disebutkan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hammat an amura bis salati
فقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. صدق Rasulullah. Hadis ini hadis statusnya sahih tentunya. Hadis status sahih walaupun diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Nomor hadis 461. Teman-teman, Rasulullah bagi tahu dalam hadis ini, andai kata dia mau supaya kalau boleh sholat itu didirikan, kemudian dia perintahkan satu orang untuk ganti dia. Teman-teman, ada bapak-bapak ibu, Rasulullah SAW bila melaksanakan sholat, baginda sentiasa menjadi imam. Di mana sholat fardu yang baginda laksanakan, baginda akan sentiasa jadi imam lah. Tapi dalam hadis ini baginda Rasul sebagai tahu, kalau boleh aku masa sholat sudah mau sholat itu diikamatkan, mau didirikan, kemudian aku suruh satu orang ganti aku untuk jadi imam. Untuk apa ini teman? Dia cakap baginda Rasul bagi tahu, aku mau bawa satu kelompok, biar orang teruskan sholat, aku mau bawa satu kelompok, satu kumpulan pemuda. Di sini dia bagi tahu, bawa kumpulan kayu di sini. Haqqabin ini selombok kayu lah, bawa kayu ila qaumin la yashhaduna shalah, untuk satu kelompok manusia, satu kumpulan siapa-siapa saja yang tidak datang ke masjid di sini untuk tidak melaksanakan sholat. Fa uharriqu alaihim, maka aku mau bakar rumah mereka dengan api. Tuan-tuan, Rasulullah sangat kasih dengan sholat, tapi dalam hadis ini Rasulullah tinggalkan sholat sampai begitu sekali. Kalau boleh aku mau buat begitu, kata Rasulullah SAW. Untuk apa ini tuan-tuan? Untuk menunjukkan betapa Rasulullah SAW mau umat ini untuk melaksanakan sholat, menjaga sholat lima waktu sehari-hari. Dan Rasulullah SAW beritahu, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kamu nampak aku sholat beginilah. Kadang-kadang kita melihat, oh sholat Nabi ini angkat tangan begini. Kita belajar itu saja. Kita pun sholat di rumah. Tidak, teman-teman. Nabi sholat macam mana, teman-teman? Kita perhatikan. Nabi sholat sentiasa di awal waktu, di tempat azan dilakukan. Itu sholatnya Nabi, sifat sholat Nabi. Di awal waktu, di tempat azan dilakukan. Kita macam mana, teman-teman? Macam tadi lah. Saya ini, as-salatu khairun minan naum, tarik selimut meja. Kita boleh saja kita tidak merasa sedikit pun salah bila kita sholat di rumah. Saya lagi, saya minta maaf, saya lagi. Kita tidak rasa bersalah untuk sholat di rumah. Setiap waktu, 5 waktu di rumah, Allah. Jadi teman-teman, mulai dari malam ini teman-teman, kita ambil ibrahnya teman-teman ya. Ini sholat satu ibadat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah beritahu, sejuk mataku pada sholat, sejuk pandanganku pada sholat. Maksudnya Rasulullah dalam biar apa keadaan sekalipun Rasulullah tenang dengan sholat. Sampai begitu sekali. Jadi teman-teman dalam Allah SWT, begitu juga. Kalau kita tengok sholat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bagi tahu dalam hadisnya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'ina sinin wa hum abna'u sab'i sinin. Muru auladakum, perintahkan anak-anak kamu bis shalah, untuk mengerjakan sholat. Diajar itu teman-teman, wa hum abna'u sab'i sinin. Ketika mereka berumur, ketika mereka masih anak-anak, umurnya 7 tahun. Umur 7 tahun. Ajar anak sholat. Nah, ini yang ramai kita tinggalkan. Ya. Kemudian seterusnya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukul mereka ketika mereka meninggalkannya bila mereka berumur 10 tahun. Tuan-tuan, 7, 8, 9, 10 tahun, 3 tahun lebih kurang.
3 tahun disuruh kita ajar anak kita sholat. Dalam tempo 3 tahun ini, saya yakin tuan-tuan pun kena yakin, bapak-bapak, ibu-ibu pun kena yakin. Bila ajar sholat 3 tahun ini, insya Allah mereka akan pandai sholat. 3 tahun kita bina akidah mereka, 3 tahun kita bina amalan mereka, 3 tahun ini. Dalam tempo 3 tahun, insya Allah mereka akan istiqomah, mereka akan melazimi ibadat sholat itu. Sehingga kan mereka akan merasa satu apa namanya itu, macam kesusahan hati bila mereka tidak sholat. Kalau 3 tahun betul kita jaga, kita ajar mereka. 10 tahun dipukul kan, dipukul. Sebab itu ulama bagi tahu rumah-rumah yang ada cambuk pemukul, ada disambutkan rotan lah, dirahmati oleh Allah SWT. Untuk apa rotan itu kan? Untuk pukul anaknya yang tidak sholat. Tapi ialah ada cara pukulan. Kan rumah yang main hantam supati dia ya. Jadi kita pukul mereka supaya jadi pengajaran kepada mereka supaya jangan suka-suka tinggalkan sholat. Tapi bila kita tidak buat ini perintah Rasul, perintah agama ini teman-teman. Tapi kita tidak buat. Hanya semata-mata karena kita sayangkan anak. Tidak bertempat ini namanya. Tidak bertempat. Agama adalah perkara yang paling besar dalam kehidupan kita. Agama adalah perkara yang paling besar. Tidak ada keselamatan di luar daripada agama. Tidak ada keselamatan. Yang selamatnya hanya bila kita ikut agama. Bila kita ikut agama, maka insya Allah. Termasuklah yang pertama sekali di sholat, ibadat yang pertama sekali dikira. Awal ma yuhasabu inna. Hadisnya ada ingat. Pertama sekali amalan yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti daripada anak Adam ini, daripada manusia ini ialah sholatnya. Teman-teman, kalau sholat kita tidak sempurna, macam mana kita mau melalui checkpoint? Dikisahkan, diriwayatkan di mahsyar itu nanti teman-teman, dia banyak checkpointnya. Checkpoint yang pertama ini adalah sholat. Checkpoint yang pertama ialah sholat. Kemudian mungkin checkpoint seterusnya ibarat-ibarat yang lain, zakat, itu auratnya, kan? Kita punya baca Quran, mungkin dia akan ditanya di checkpoint seterusnya. Tapi kalau sholat kita tidak sempurna, maka kita tidak akan dapat melepaskan ke checkpoint seterusnya. Tidak dikira. Jadi seolah-olah ini satu account kepada kita. Ya tuan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Saya mohon maaf lah, kita berkongsi pada malam ini. Kita berkongsi apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi ibrah. Perjalanan manusia agung ini sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanya kerana semata-mata untuk mengambil satu keperluan yang sangat utama ini. Jadi sebab itu kita perlu ada di dalam diri kita tentang kepentingan untuk menjaga sholat. Ini ajarkan anak-anak kita mau sholat. Kita tidak sekarang ini tuan-tuan, kita ajar anak kita puasa, tak lama lagi puasa. Kita ajar anak kita puasa sampai merayap anak kita puasa sampai petang. Astagfirullah. Ada disuruh ajar anak puasa. Bukan saya cakap tidak boleh puasa, tidak. Tapi ibadat itu hanya datang setahun sekali. Insya Allah anak-anak yang sudah dididik dengan sholat, insya Allah besar dia akan puasa sendiri. So dia yakin dengan Allah SWT perintah Allah. Kekuatannya datang. 5 hari 1 kali dia mengingatkan Allah SWT, insya Allah dia akan ingat dengan ibadat yang 1 bulan setahun sekali ini. Tapi kita didik mereka dengan puasa, habis sudah. Sholatnya pun kita tidak tengok. Jadi inilah ini kesilapan kita teman-teman. Jadi dalam Allah SWT, sebagaimana yang saya katakan, tidak ada keselamatan selain daripada dalam agama ini. Jaga sholat kita teman, jaga sholat kita, anak istri kita. Dosa besar yang paling banyak, yang penuh, dosa besar yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam. Hampir di setiap rumah, menurut kajian ulama, hampir di setiap rumah berlaku dosa besar, meninggalkan sholat. Hampir setiap rumah ada. Hampir setiap rumah orang Islam ada. Jadi tonton dalam mata Allah. Wa'ayadzubillah. Ini ketakutan kita. Ini perlu kerisauan kita tonton pada anak istri kita.
anak saudara kita, ibu bapak kita, semua diri kita sendiri. Bermula dengan diri kita sendiri, insya Allah. Mulai daripada hari ini, dengan keberkatan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, keberkatan baginda Rasul SAW, kasihnya Rasul SAW kepada kita ambillah pengajaran yang paling besar ini tentang pemisah. Belum kita cerita lagi tentang pemisah antara kufur dan syirik. Sempadan orang beriman dengan orang kafir ini ialah sholat, teman. Maksudnya sholat saja. Kalau sholat, alhamdulillah masuk Islam. Kalau tak sholat, kafir. Wal'ayadzubillah. Jadi ini hadisnya Allah Akbar. Tentang ini kita, tapi agak kasar kalau kita sebut di sini. Cuma saya sebutkan di sini untuk peringatan kita bersama, untuk peringatan saya juga, teman. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf. Andainya ada perkataan saya yang menyinggung hati tuan-tuan, saya minta maaf untuk kebaikan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kepastian tadi. Seperti yang kata Rasulullah, sejuk mataku atau pandanganku dalam sholat. Mudah-mudahan tidak semua ini dalam menjaga sholat dengan sempurna. Jadi itu sebab masa pun sangat mencemburui. Mungkin malam ini kita mau satu orang panel untuk bagi kesimpulan lah, boleh ya? Kita beri kepada kesimpulan daripada tajuk kita pada malam ini, Isra Mi'raj, ibrah dari perjalanan manusia aku Rasulullah SAW. Terus saya persilakan untuk diberikan untuk gulung sekalian kita. Mungkin ibu siapa yang dulu? Abang Saudara Rahman, tahun